Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Salsabila Destari dengan NIM K011231231297. Jadi saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok saya, kelompok 7, terkait materi implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Adapun anggota-anggota kelompok saya, yang pertama ada Salsabila Putri Toputri, yang kedua ada Muhammad Ihsan, yang ketiga Reski Amalia, yang keempat Gina Salsabila Destari, saya sendiri, yang kelima ada Andi Mutawahhir Farid Anwar, yang keenam ada Siti Suhaila Ramadanti Suharno, dan yang terakhir ada Muhammad Rinaldi Putra. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM B0212311089, Prodi Hukum Administrasi Negara. Saya di sini akan menjelaskan konsep wawasan Nusantara dan menurut para ahli. Konsep wawasan Nusantara merupakan konsep pemahaman tentang keberagaman dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi. Konsep wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional dengan mempelajari wawasan Nusantara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia. Menurut para ahli, berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Yang pertama, Prof. Wan Uswan. Menurut Prof. Wan Uswan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, Mudjad Danusaputro. Menurut Mudjad Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, Sabarti Ahdiya MK. Menurut Sabarti Ahdiya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjadi kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Perkenalkan, saya Muhammad Rinaldi Putra. Saya akan menjelaskan mengenai landasan, asas, dan dasar hukum. Yang pertama yaitu landasan. Landasannya yaitu wawasan Nusantara berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Yang kedua, asas. Beberapa asas wawasan Nusantara terbagi 5. Yang pertama, kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan, kesetaraan pada hak dan kewajiban. Yang ketiga, kejujuran dalam berpikir serta bertindak. Yang keempat, solidaritas, hubungan berlandas kepercayaan dan kepedulian. Dan yang kelima, kerjasama, yaitu saling membantu. Dan yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan. Hal tersebut tercantum dalam aturan sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 1978 bulan Maret 1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga, TAP MPR nomor 2 1983 bulan Maret. Perkenalkan, nama saya Andi Mutawahhir Farid Anwar dari Program Studi Geofisika dengan NIM H0612311075 dari kelompok 7. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara menjadi panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Wilayah Nusantara yang terdiri dari gugusan dan berbagai pulau membentang di antara garis khatulistiwa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang lebih dari 200 suku, bangsa, serta sumber alam dan budaya yang kaya, menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang harus kita jaga. Tujuan wawasan Nusantara
Berdasarkan tujuan nasionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah dalam aspek sosial budaya. Kita harus menyadari bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa kita sendiri. Dengan saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama hingga budaya, serta dengan pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM C0312311096 dari Program Studi Kedokteran Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosial budaya. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita rasa dan karsa atau budi, perasaan, dan kehendak. Sementara itu, sosial budaya adalah faktor dinamika masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar apabila tidak diatur dengan baik. Selanjutnya mengenai implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri, dan hasilnya dapat dinikmati. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, saling menghormati keragaman seperti perbedaan agama, suku, ras, dan kebudayaan. Yang kedua, pengembangan dan pelestarian budaya seperti menjadikan budaya daerah dan nasional sebagai daya tarik wisata. Yang ketiga, berbudi pekerti dan disiplin dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang keempat, memelihara nilai-nilai positif seperti gotong royong dan hidup rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dengan NIM B0112314330. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi seperti yang telah disebutkan di atas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menurut sifat atau cara penyampaiannya, terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara langsung, terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, atau tatap muka, dan tidak langsung, terdiri dari media elektronik dan media cetak. Lalu, menurut metode penyampaiannya terbagi menjadi empat. Yang pertama, keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam perilaku sehari-hari, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak, mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Yang kedua, komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Yang ketiga, edukasi. Pendidikan formal dimulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karir di semua strata dan bidang profesi, kursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
Yang keempat, integrasi. Melalui metode ini terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa akan datang, dan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila Ramadanti Suharno dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus ancaman di Indonesia dengan contoh kasusnya yaitu terorisme dan separatisme. Untuk contoh kasus terorisme itu adalah bom gereja serentak di malam Natal. Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan lain-lain. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 orang terluka. Sedangkan untuk contoh kasus separatisme itu adalah organisasi Papua Merdeka atau OPM, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, serta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan tidak dapat dukungan dari dunia internasional yang masih mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk ancaman implementasi wawasan Nusantara, yaitu munculnya sifat hedonisme, gaya hidup konsumtif, munculnya gejala westernisasi. Dan solusi dari ancaman-ancaman tersebut adalah dengan cara mencintai produk dan budaya dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, menanamkan rasa cinta tanah air, dan semangat untuk membangun bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua teman pemateri. Jadi saya moderator Gina Salsabila Radiastari dengan NIM K01131297 akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Jadi gagasan wawasan Nusantara mengacu pada potensi dan keragaman Indonesia sebagai negara kepulauan. Mengembangkan kesadaran nasional dan persatuan yang kuat adalah tujuan utamanya. Wawasan Nusantara didukung oleh seperangkat prinsip-prinsip panduan dan hukum. Hal ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat Indonesia untuk kehidupan sehari-hari di seluruh Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga berusaha melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun ada banyak budaya yang berbeda di Indonesia, semuanya pada dasarnya adalah hal yang sama, yang menunjukkan keragaman budaya yang kaya di negeri ini. Hal ini dengan melestarikan nilai-nilai tradisional Indonesia menjadi pusat dan dasar pertumbuhan budaya, kemajuan budaya dengan menerima cita-cita budaya lain tanpa mengabaikan budaya yang tidak bertentangan dengan cita-cita budaya sendiri. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.